sambil tiduran. Dia mengasihi Yang ketiga, boleh sambil main handphone. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil ngobrol. Siap? Kita mulai ya ibadahnya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan kembali. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Adik-adik pasti kabarnya luar biasa. Yuk hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan sikap rendah hati. Kita mau sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita nyanyikan kepujian. Hidupku adalah penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita bagaimana ada tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Pujian dan syukurku
pujian ini di awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan.
Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa, buat kebaikan Tuhan yang Allah berikan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk bernyanyi, kami siap Tuhan untuk menari buat Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang suka cita bilang yeay. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan adik-adik. Satukan tepuk tangan kita ya. Sama-sama kita nyanyikan dari terbit matahari sampai pada tenggelamnya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah apa? Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. Sama-sama, ayo angkat tangannya tinggi-tinggi adik-adik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sorakan haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi ya adik-adik? Kalau siap silam bilang yeay. Kurang semangat, sekali lagi yeay. Haleluya. Sama-sama menari buat Tuhan ya adik-adik. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, ku temukan juru selamat.
mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Tuhan Yesus baik adik-adik. Sekarang Tuhan Yesus ada di rumah adik-adik, ada di sini juga untuk melihat adik-adik semuanya baik di hadapan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, sama-sama begini. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Jempolnya tinggi-tinggi angkat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi tinggi-tinggi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama bilang haleluya. Oke adik-adik, kita kembali duduk. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada
adik-adik semuanya, ketemu lagi bersama dengan Kak Andreas di sini. Oke, kakak percaya adik-adik semuanya ada dalam keadaan yang sehat, yang bahagia, yang senang, karena kita semuanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang surga adik-adik. Karena kemarin kita sudah belajar ya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Amin. Ngomong-ngomong adik-adik pernah nggak sih punya keinginan atau punya kesenangan atau punya mimpi atau punya hal-hal yang paling menyenangkan buat adik-adik semuanya? Kak, aku tuh paling seneng kalau ke gunung kak, karena aku ke gunung itu dingin, terus aku bisa di villa, aku bisa ngelihat pemandangan yang enak. Wah, aku bahagia banget kak kalau aku naik gunung. Mungkin adik-adik juga ada yang pernah, kak aku paling suka tuh ke pantai. Wah, kalau ke pantai itu aku bisa berenang kak. Senang banget aku di pantai berenang kak. Aku bisa melihat laut, aku bisa naik perahu bot, aku bisa, wah pokoknya senang deh kak. Aku bahagia banget kalau aku bisa ke pantai. Atau mungkin adik-adik yang sukanya sama seperti kakak gitu, kak aku tuh paling seneng, paling membahagiakan kalau aku bisa pergi ke Dufan kak. Wah, atau ke Disneyland kak. Wah, itu bisa naik wahana, untang-anting, bisa naik bom-bom kar, bisa naik biang lala, bisa naik kora-kora, bisa naik arung jeram, wah bisa naik banyak hal deh kak. Pokoknya aku udah kebayang, aku seneng banget kalau aku bisa ke Dufan gitu, atau ke Disneyland. Wah, senang banget kak, aku senang banget, bahagia banget. Atau mungkin adik-adik kak, aku sih kemana aja terserah deh kak, mau ke Dufan, mau ke pantai, mau ke gunung, mau kemana aja. Yang penting makanannya enak kak, yang penting ada spaghetti, yang penting ada burger, yang penting ada ayam goreng, yang penting aku makan enak kak. Itu aku paling seneng makan kak. Ada juga mungkin yang gitu, dia pokoknya senangnya makan. Atau mungkin ada juga adik-adik yang lebih banyak atau banyak, kak aku nggak suka pergi kemana-mana, aku sukanya main game. Wah, mungkin ada juga yang gitu, kak aku kalau udah main game bisa berhari-hari, bisa berlama-lama, aku senangnya main game kak. Wah, ya mungkin ada yang kayak gitu ya, walaupun itu tidak benar adik-adik. Lebih baik main gamenya itu sesuai dengan jam-jam tertentu supaya kita nggak ketagihan untuk main game terus. Atau mungkin ada adik-adik juga yang sukanya, kak aku tuh sukanya main sama anjing aku sukanya main sama kucing aku sukanya main sama kelinci aku, mereka lucu-lucu kak, aku senang kalau main sama mereka. Ya mungkin ada juga yang senangnya seperti itu. Macam-macam ya adik-adik, kita punya kesenangan, kita punya kebahagiaan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi adik-adik tahu nggak bahwa ada satu tempat yang lebih membahagiakan dari semuanya itu. Lebih dari video game, lebih dari pantai, lebih dari gunung, lebih dari Dufan, namanya surga adik-adik. Jadi surga itu adalah tempat yang paling membahagiakan, tempat yang paling menyenangkan. Wah, siapa yang mau ke surga? Kakak juga mau, tapi jangan sekarang ya. Kenapa di surga menyenangkan? Karena di sana nggak ada kesedihan lagi adik-adik. Di surga itu tidak ada kesedihan lagi, tidak ada kesusahan lagi, tidak ada tangisan lagi, tidak ada sakit penyakit lagi. Pokoknya semuanya sukacita, semuanya senang. Kakak, di surga itu ada makanan enak gak sih kak? Kakak juga gak tahu sih, apakah ada gak ya makanan enak di surga? Atau kakak, di surga itu ada binatang-binatang lucu gak sih kak? Aku kan senang sama anjing aku. Ada gak ya? Kakak juga gak tahu sih gitu, ada apa tidak. Tapi yang pasti di surga itu ada Tuhan Yesus. Wah, jadi kayaknya kalau kita udah punya Tuhan Yesus, itu udah lebih dari cukup deh adik-adik. Kita tidak butuh apapun lagi
karena kita udah punya Tuhan Yesus. Atau mungkin adik-adik ada yang tanya, Kak, di surga ada makanan enak gak sih Kak? Kan aku sukanya makan spaghetti. Di surga ada spaghetti gak ya? Kakak juga gak tahu sih, ada gak ya? Kita baca ayatnya ya adik-adik ya. Di Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Jadi sorga itu seperti ini adik-adik. Sebab kerajaan Allah atau sorga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kakak bacaan sekali lagi ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi firman Tuhan katakan bahwa kerajaan Allah, kerajaan sorga itu bukan tentang makanan atau minuman adik-adik. Itu bukan tentang tempatnya, ya mungkin tempatnya terbuat dari jalanannya itu terbuat dari emas, dinding-dindingnya itu terbuat dari batu-batu yang bagus-bagus, terus ada awan-awannya gitu. Wah, keren banget ya. Tapi kerajaan surga juga benarnya bukan tentang makanan, minuman, atau tempat, tapi kerajaan surga adalah tentang Tuhan Yesus itu sendiri, yang adalah damai sejahtera, yang adalah sukacita, sumber dari sukacita. Jadi adik-adik, sebenarnya yang membuat kita damai, yang membuat kita damai sejahtera, yang membuat kita sukacita bukan makanan, yang membuat kita senang bukan minuman, yang membuat kita bahagia bukan tempatnya yang bagus, yang membuat kita seneng banget bukan apapun juga yang ada di bumi ini, tetapi yang membuat kita bisa senang, tersenyum, bahagia, tenang adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena di surga ada Tuhan Yesus, berarti kita akan hidup selalu senang, selalu punya damai sejahtera, selalu bahagia, karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya di dalam doa Bapa kami ada tuh disebutin, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa di bumi itu jadi seperti di surga? Bukan karena tempatnya yang bagus, bukan karena ada video gamenya, bukan karena ada handphone yang bagus, bukan karena ada makanan yang paling enak sedunia, bukan karena apalagi, bukan karena tempatnya indah, bukan karena ada binatang-binatang lucu, ada kelinci, ada harimau. Harimau lucu nggak ya? Atau ada anjing, ada kucing, atau hamster, atau bukan karena kita punya banyak temen yang di sekeliling kita, atau apapun juga, tapi bahagia itu, sukacita itu, damai sejahtera itu karena kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah arti surga yang sebenarnya adik-adik, di mana kita bersama dengan Tuhan Yesus. Disitulah surga. Benar ya. Berarti di bumi pun kita bisa jadikan seperti di surga, dimanapun tempatnya, di rumah kita, di sekolah kita, di gereja, di jalan, dimanapun bisa kita jadikan surga selama kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mau selalu bersama dengan Tuhan Yesus? Pasti mau kan? Kakak juga mau. Jadinya kita selalu membawa surga dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menyediakan tempat kita di surga ketika Dia naik ke surga.
Dan Tuhan Yesus juga mengirimkan Roh Kudusnya bersama-sama dengan kita untuk menghibur kita, mengajar kita, ngasih tahu kita kalau kita salah. Wah, gitu adik-adik ya. Puji Tuhan ya adik-adik. Jadi hari ini kita belajar tentang surga, di mana Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Dan kita juga sudah belajar bahwa surga itu bukan tentang makanan, minuman yang enak, bukan tentang binatang-binatang yang lucu, bukan tentang hal-hal yang menyenangkan, bukan tentang tempat yang indah atau yang bagus, tapi surga itu adalah tentang Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita, yang memberikan kita damai, sejahtera, sukacita. Amin. Luar biasa. Baik, kalau gitu kita sudah selesai. Kita doa dulu lagi yuk adik-adik. Tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini aku sudah belajar firman Tuhan. Belajar tentang surga, belajar tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami. Kami percaya bahwa hidup kami di bumi ini seperti di surga ketika kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dadah. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lindungi dan berkatilah pemimpin bangsa kami. Damai sejahtera-Mu turun ke atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berlalu. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Berkatilah anak-anak sekolah, berkatilah semua kepintaran dan kepandaian. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah Bapak Gembala Pendeta Andi Markus, berkatilah semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.